Zionis Israel dan Amerika Serikat melanjutkan serangannya ke Iran di pusat provinsi Isfahan. 15 orang dilaporkan terbunuh dalam serangan itu. Sementara Iran meluncurkan rudal-rudalnya ke Israel dan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Irak dan Kuwait. Dan keberlanjutan dari serangan serta perang ini dikhawatirkan akan berkepanjangan. Kita akan membahasnya bersama pakar hubungan internasional Tengku Reza Shah. Pak Reza, selamat malam, apa kabar? Kabar baik, selamat malam, salam dari Bandung. Pak Reza, terkini menurut Tasnim News ada 54 agen Mossad Zionis yang ditangkap. Nah, biasanya apa saja peran mereka, Pak Reza? Terima kasih. Sebagaimana kita ketahui bersama, intelijen Israel itu adalah intelijen yang salah satu yang terbaik di dunia ya. Termasuk satu dari 10, mungkin pesaingnya adalah CIA dari Amerika Serikat, MI6 dari Inggris, kemudian juga ada intelligence dari FSSP dari Rusia, kemudian dari Jerman. Memang intelijen Israel ini sangat canggih. Moto mereka adalah to see the invisible and do the impossible. Jadi melihat yang tidak terlihat dan melakukan yang mustahil. Kalau kita berbicara intelijen, maka kita akan berbicara tentang intelijen itu sendiri dan juga counter intelligence ya. Intelijen itu ada penggalian informasi lewat berbagai jalur melalui penanaman orang-orang, kemudian membayar loyalitas orang tersebut, dan kemudian menciptakan satu kondisi sehingga mereka secara tidak sadar memberikan informasi intelijen ya. Kemudian termasuk juga membobol intelijen asing ataupun mendukung juga kelompok-kelompok yang tidak bersahabat dengan pemerintah. Dalam prakteknya nanti, intelijen itu mengandalkan unsur-unsur seperti human intelligence. Ini orang-orang yang bisa dipercaya untuk memberikan informasi. Kemudian signals intelligence dan communication intelligence, ini penguasaan informasi dan teknologi yang berada di negara tersebut. Kemudian imagery intelligence, kemudian penguasaan atas satelit yang digunakan. Kemudian juga open source intelligence atau disingkat OSINT, itu artinya adalah mengolah informasi yang terbuka di media massa, tapi kalau biasanya berbagai kalangan itu tidak sadar. Kemudian ada juga signature intelligence, yakni memonitor pergerakan misi-misi asing yang ada di dalam negeri tersebut. Ini perbuatan yang ini adalah perilaku kebijakan intelijen yang sangat susah dilakukan karena membuat jaringan itu sangat susah. Kemudian menanamkan jaringan itu sangat susah dan memonitor jaringan itu sangat susah. Pak Reza, artinya kalau itu sangat susah dilakukan, Pak Reza, 54 ini kan jika memang terbukti itu tidak sedikit ya, 54 orang. Ini apakah artinya sebuah keberhasilan dalam strategi perang, Pak Reza? Kita harus akui ya, belajar dari pengalaman tanggal 28 Februari tersebut, terjadi revolusi yang besar-besaran dalam dunia intelijen Iran, terutama sekali di bidang kontra intelligence. Kontra intelligence ini mencoba melawan intelligence tersebut, melawan intelijen asing dan membangkitkan kemampuan dalam negeri. Misalnya menghandle masalah-masalah yang selama ini tidak disadari, kemudian bertanya mengapa itu sampai terjadi, kemudian bertanya mengapa sabotase itu sampai berhasil, kemudian juga bertanya di kalangan kita siapa yang mendua hati. Kemudian juga apakah strategi kita ini sampai mudahnya berantakan. Jadi dinas counter intelligence itu tugasnya memang berat. Itu di Iran sekarang itu mereka sudah berhasil mengawasi 31 provinsi yang ada di Iran. Kemudian juga menganalisis jaringan network yang digunakan oleh intelijen dari Israel tersebut. Mereka juga sudah mulai menyasar misalnya kemampuan intra-intelijen mereka. Selama ini dikatakan intelijen kami kuat, ternyata kebobolan. Mereka cek lagi bagaimana tentang struktur yang berlaku, kemudian pasukan-pasukan force yang ada, misalnya Quds Force, kemudian juga pasukan-pasukan yang internal pimpinan tertinggi, itu dicek semua. Dan akhirnya mereka sudah mengetahui bahwa intelijen kami ada kelebihan dan ada kekurangan. Kelebihannya itu antara lain technological gap. Technological gap itu syukur-syukur bisa dipersempit dengan dukungan intelijen dari Rusia dan dari Cina. Kemudian evaluasi diri misalnya ada overlapping dan juga struktur yang tidak efisien sudah bisa Pak Reza, dengan adanya perkembangan terbaru ini ya, dengan adanya penangkapan intelijen dan juga kita berbicara soal pernyataan Trump yang dinilai tidak yakin kapan perang akan berakhir, yang katanya 2 pekan ternyata sudah lebih dari 2 pekan. Bahkan saat ditanya
masih menunggu firasat katanya dalam sebuah wawancara dengan media asing. Nah, betulkah menurut sejumlah analis Trump ini salah perhitungan sehingga perang lebih panjang, amunisi yang dibutuhkan lebih banyak, biayanya juga membengkak? Bagaimana analisis Anda, Pak Reza? Dalam pandangan saya, perang ini memang sudah tidak sah dua kali ya. Tidak sah pertama tidak ada restu dari Kongres. Tidak sah kedua adalah bertentangan dengan hukum internasional, di mana Amerika Serikat menyerang itu dengan niat menjatuhkan pemerintahan Iran. Itu kita dapat lihat pada piagam PBB artikel 2.4, dan Iran juga membalas dengan sangat cepat lewat artikel 51. Kemudian memang asumsi Amerika Serikat perang ini akan selesai 4 hari, kemudian juga ternyata diperpanjang jadi 1 minggu dan 2 minggu. Kalau sudah begini artinya adalah Amerika Serikat sudah kalah. Misalnya tuntutan mereka adalah rezim itu diturunkan. Tidak bisa diturunkan ternyata. Dalam waktu singkat, mekanisme sistem politik Iran sudah berjalan dengan baik, dan dalam kurang dari sekitar 1 minggu mereka bisa memilih seorang pimpinan tertinggi, seorang ayatollah. Kemudian pada saat yang sama, penguasaan Iran atas peluru balistik masih bertahan, penguasaan Iran atas instalasi-instalasi nuklir untuk tujuan sipil itu bertahan. Dan bahkan Iran juga sudah yakin, kalaupun saya diserang, Duta Besar Iran di PBB sudah mengabarkan kepada Sekjen PBB akan menyerang instalasi-instalasi Amerika Serikat dan Israel yang ada di Timur Tengah, kemudian juga menyasar pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat dan juga negeri Israel itu sendiri. Iran sudah lakukan. Jadi kalau kita melihat dari niatan Amerika Serikat menjatuhkan pemerintahan Iran dalam waktu kurang dari 1 minggu, dan sekarang sudah 2 minggu, maka dapat dikatakan Iran saat ini sedang di atas angin. Karena itu dapat dimengerti mengapa Iran melakukan tuntutan atas Amerika Serikat. Bahwa kendali damai, bahwa hanya kami yang bisa mengakhiri agresi ini. Dan untuk itu ya kita harus akui Iran sedang sangat percaya diri. Dia lemah di laut, dia lemah di udara, tapi dia sangat kuat di darat, dan juga dia sangat kuat dalam suatu perang cyber. Dan kita melihat Amerika Serikat sudah sangat kalah, bahkan karena pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Bahrain itu sudah hancur lebur, di Qatar juga sudah apalagi hancur dibantu lebur. oleh negara-negara sekutunya ya, Pak Reza, sudah mulai juga turut menyerang pangkalan-pangkalan militer di negara-negara Teluk. Kita nantikan Pak Reza, karena kita lihat rakyat Iran juga ternyata masih teguh turun ke jalan hingga saat ini untuk mendukung keberlangsungan negara mereka. Terima kasih Pak Reza sudah bergabung dengan Prime Time News. Dan pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi dengan informasi lain. Tetaplah bersama kami di Metro TV.